Saudara-saudari, di sepanjang bulan Mei ini, kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita sementara kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Percaya atau iman kepada Tuhan yang terlihat di dalam 5 sikap, yaitu 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan 5. Kerendahan hati. 5 sikap yang merupakan wujud dari iman ini akan memungkinkan kita untuk melewati masa sukar dengan berkemenangan. Hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sikap yang pertama, yaitu ketaatan di dalam iman. Kita akan melihat 3 alasan dari hidup dengan ketaatan di dalam iman kepada Tuhan. Ketaatan yang akan membuahkan pertolongan Tuhan di tengah masa yang sukar. Sebelum kita mendengar ketiga alasan yang akan sangat memberkati kita tersebut, mari kita menyiapkan hati serta terlebih dahulu memuji Tuhan. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan
iman dan ketaatan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam yang tidak terpisahkan. Demikianlah kaitan antara iman dengan ketaatan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar dari firman Tuhan tentang 3 alasan untuk hidup dengan ketaatan di dalam iman kepada Tuhan. Ketaatan yang akan membuahkan pertolongannya bagi kehidupan kita di tengah masa yang sukar. Ya, seperti yang telah saya utarakan tadi. Wujud dari iman atau percaya adalah ketaatan. Kita dapat saja berkata bahwa kita percaya kepada seseorang, namun bila kita tidak mengikuti atau menaati nasihat yang ia berikan, maka sesungguhnya perkataan kita tadi, yaitu bahwa kita percaya kepadanya, hanyalah sekadar suatu pengakuan yang kosong, alias tidak sungguh-sungguh. Saya duga Anda masih ingat kisah tentang Charles Blondin yang pernah saya ceritakan beberapa kali kepada Anda. Bagi Anda yang lupa, saya akan menjelaskan siapakah yang bersangkutan. Blondin adalah orang pertama yang berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara. Air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Ia melakukan aksi akrobatik ini untuk pertama kalinya pada tahun 1859, 160 tahun yang lampau. Sesudah itu berulang kali ia melakukannya kembali. Setiap kali dengan gaya penampilan yang berbeda. Ia pernah berjalan dengan mata yang ditutup dengan kain, kaki di dalam karung, menggunakan egrang, juga pernah sambil menggendong orang pada punggungnya. Singkat kata, keterampilan dan pengalamannya dalam berjalan pada tali yang terentang atau tie rope ini tak perlu diragukan. Suatu ketika Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara sambil mendorong wheelbarrow atau gerobak beroda 1 yang biasa dipakai orang untuk membawa bahan bangunan. Di kedua sisi tebing Niagara, ribuan orang berjejal menyaksikan keberanian dan keterampilannya. Kali ini ia berangkat dari sisi tebing Kanada. Ketika ia berhasil sampai di sisi tebing Amerika dengan selamat, para penonton pun bersorak-sorak memuji-muji Blondin. Konon menurut cerita, sementara Blondin masih berdiri pada tali yang terentang tadi, ia bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya bahwa aku mampu untuk melakukannya lagi? Semua mereka berteriak, ya kami percaya. Sambil menunjukkan jarinya kepada gerobak yang ia dorong, Blondin bertanya kembali, apakah kalian percaya bahwa aku mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam gerobak ini? Kembali para penonton itu bersorak dan berteriak, ya kami percaya, kami percaya. Lalu Blondin pun mengangkat tangannya supaya semua orang menjadi diam. Sesudah semua orang diam, lalu Blondin pun berkata, baik, sekarang siapa yang bersedia naik di gerobak ini? Semua orang diam. Tidak satu pun di antara mereka yang bersedia naik ke dalam gerobak tadi. Kepercayaan mereka terhadap Blondin hanya dalam bentuk kata-kata, tidak diwujudkan dalam tindakan. Itulah pengakuan percaya yang hampa, kosong, dan tidak ada gunanya. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Mereka berkata bahwa dirinya percaya kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan menyuruh mereka untuk bertindak, mereka langsung bungkam 1000 bahasa. Tidak menaati apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Itulah iman yang semu dan yang tidak akan membawa dampak positif
dalam kehidupan mereka. Padahal iman dan ketaatan itulah yang akan membuka pintu anugerah dan pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Pertolongan Tuhan yang sangat kita perlukan di dalam melewati masa sukar seperti yang terjadi oleh karena wabah COVID-19 ini. Ketaatan dalam iman kepada Tuhan tersebutlah yang dapat kita lihat di dalam diri Nabi Elia. Ya, di sepanjang bulan ini kita akan melihat kehidupan Elia dan mempelajari 5 wujud dari imannya kepada Tuhan. 5 wujud dari iman, yaitu 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan 5. Kerendahan hati. Saya ulang, 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan yang kelima, kerendahan hati. 5 sikap yang merupakan wujud dari iman ini memungkinkan Elia melewati setiap babak kehidupan, termasuk masa sukar, dengan berkemenangan. Hari ini kita akan melihat wujud yang pertama dari iman Elia kepada Tuhan tadi, yaitu ketaatannya kepada firman yang Tuhan sampaikan. Untuk itu kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat 3 alasan mengapa Elia hidup dengan ketaatan di dalam iman kepada Tuhan. Saya ulang, dengan memahami ketiga alasan ini, maka kita pun akan dapat meneladani ketaatan dalam iman seperti yang ada pada diri Elia. Ketaatan yang akan memungkinkan kita melewati masa yang tidak mudah ini dalam pertolongan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Ahab, raja Israel yang memerintah pada waktu itu. Katanya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Di dalam catatan ini, kita melihat masa kering yang sangat panjang yang menimpa wilayah Israel. Masa kering yang di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 disebut sebagai jawaban Tuhan terhadap doa dari Elia tadi. Yaitu karena bangsa Israel telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Alhasil, selama 3,5 tahun hujan tidak turun atas negeri tadi. Sebagai akibat Raja Ahab yang memerintah atas Israel menjadi marah. Bukannya bertobat karena telah membiarkan istrinya Isabel membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala yang bernama Baal. Malahan Ahab memerintahkan para pegawainya untuk mencari dan menangkap Elia. Kita teruskan pembacaan kita. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Menanggapi upaya Raja Ahab untuk menangkap dan menghukum Elia, dicatat Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan, yaitu untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata bahwa di situ ia akan memelihara Elia. Untuk keperluan minum, Elia dapat minum dari sungai Kerit. Untuk makan,
Tuhan akan menyuruh burung gagak memberi makan kepada Elia. Menanggapi perintah Tuhan ini, di dalam ayat 5 dan 6 ditulis, inilah yang dilakukan oleh Elia. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Saya ulang. Lalu ia, Elia, pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Apakah yang dilakukan oleh Elia? Ia taat kepada perintah yang Tuhan berikan. Terhadap perintah Tuhan tersebut, Elia taat. Saya ulang, terhadap firman Tuhan tersebut, ia taat. Sehingga dikatakan dalam ayat 5 tadi, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Mengapa Elia taat? Saya simpulkan. Ada 3 alasan mengapa Elia taat. 3 alasan yang kalau sungguh-sungguh kita aminkan dalam kehidupan kita, akan mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. 3 alasan yang kalau sungguh-sungguh kita aminkan, maka itu akan mengubah hati yang melihat masa depan dengan muram, menjadi hati yang memandang hari esok dengan penuh antusias. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang gemilang. Alasan pertama, mengapa Elia taat? Yaitu karena ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Elia. Ketika ia berdoa di depan umum agar hujan tidak turun atas negeri Israel. Di dalam ayat 1 dicatat ia berkata seperti demikian. Ayat 1 saya baca kembali. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Saya ulang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dengan berkata demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, Elia berkata bahwa Allahku adalah pribadi yang hidup. Sedangkan ilah-ilah palsu termasuk Baal yang disembah oleh bangsa Sidon dan yang sekarang ikut disembah oleh bangsa Israel adalah ilah yang mati. Hidup artinya berkuasa dan kuasanya tidak terbatas. Mati artinya tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, di dalam masa yang tidak mudah seperti sekarang ini, akan nampak siapa yang selama ini sesungguhnya menjadi Tuhan kita. Apakah Tuhan Allah yang sejati yang menjadi Tuhan kita, atau para berhala yang mati yang menjadi Tuhan kita? Hal ini nampak dari siapa yang sesungguhnya kita taati. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita, maka kita akan menaati firman-Nya. Sama seperti kalau Anda pergi ke dokter dan sudah memeriksa diri Anda, kemudian dokter berkata, baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini nampak Anda punya masalah dengan jantung Anda. Mulai sekarang Anda tidak boleh makan makanan yang mengandung lemak tinggi. Hindari durian dan sate kambing. Ini resep obat yang harus Anda minum.
keluar di tempat praktik Pak Dokter, Anda berkata, memang dokter saya ini sangat pandai. Dengan sekali periksa, dia langsung tahu apa yang menjadi masalah saya. Hebat. Memang dokter yang hebat. Namun sesudah itu, dari tempat praktek dokter tadi, Anda langsung mampir ke warung sate kambing dan makan 50 tusuk seorang diri. Bukan itu saja. Kemudian Anda pergi ke tempat orang menjual durian. Lalu makan durian 10 butir seorang diri. Tidak cukup. Anda juga tidak pergi ke apotek untuk membeli obat seperti yang tertulis pada resep yang diberikan oleh Pak Dokter kepada Anda. Anda hanya menaruh resep itu pada figura, lalu memasangnya di dinding rumah Anda untuk dipamerkan kepada semua orang bahwa Anda telah pergi ke dokter yang terkenal tadi. Apakah semua yang Anda lakukan itu akan menolong kesehatan Anda? Jelas tidak. Bukan yang menolong kesehatan, namun akan memperpendek masa hidup Anda di dunia ini. Bukankah hal yang sama yang banyak kali kita lakukan kepada Tuhan? Kita berkata bahwa kita percaya kepadanya. Kita berkata, Tuhanku luar biasa. Kuasanya tidak terbatas. Namun larangan-larangan dalam firman-Nya Anda langgar. Dan perintah-perintahnya dalam firman-Nya Anda abaikan. Yang Anda lakukan hanyalah menaruh gambar Alkitab pada figura dan menggantungnya di rumah dengan tulisan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba pikir, apakah iman seperti itu ada manfaatnya? Jelas tidak. Sama sekali tidak berguna. Iman yang hidup adalah iman yang kita wujudkan dalam ketaatan. Ketaatan dalam tindakan. Iman seperti itulah yang ada pada Elia. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan, ia lakukan. Tuhan menyuruh agar ia berdoa menghentikan hujan. Ia lakukan. Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit. Ia kerjakan. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai 16, Tuhan menyuruh Elia pergi ke desa Sarfat di negeri Sidon. Karena Tuhan akan memelihara dirinya di sana. Dicatat, Elia kembali menaati firman Tuhan. Itulah iman yang sejati, yaitu iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Alasan pertama mengapa kita taat, yaitu karena kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasanya tidak terbatas, maka kita akan menaati firman-Nya. Alasan kedua, mengapa Elia menaati firman Tuhan? Yaitu karena ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Di tengah masa kering yang terjadi, ia percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara dirinya. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh dirinya pergi ke sungai Kerit, ia menaatinya. Karena ia yakin Tuhan yang bertanggung jawab akan memelihara hidupnya di sungai Kerit. Walaupun tentu Elia sangat tahu bahwa sungai Kerit hanyalah sebuah anak sungai yang kecil, yang tidak lama lagi akan menjadi kering. Ia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sungai Kerit? Mengapa bukan sungai Yordan yang jauh lebih besar daripada sungai Kerit? Bukankah sungai kecil seperti Kerit itu sebentar lagi akan airnya habis? Sedangkan sungai Yordan, kalau sungai Kerit sudah menjadi kering, ia akan tetap berair karena Yordan lebih besar daripada sungai Kerit? Tidak. Bukan itu yang dilakukan oleh Elia. Ia tahu Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga kemanapun Tuhan menyuruh dirinya untuk pergi,
Tuhan pasti akan memelihara hidupnya di sana. Demikian juga seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 6 yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika Tuhan menyuruh dirinya pergi ke desa Sarfat di wilayah Sidon, ia juga tidak membantah, ia tidak mengajak Tuhan berdiskusi terlebih dahulu. Tidak. Padahal tentu Elia tahu bahwa Sidon adalah pusat pemujaan terhadap Baal. Berhala yang dibawa dan disembah oleh Isabel, istri Raja Ahab. Dan yang mengakibatkan seluruh Israel ikut jatuh ke dalam penyembahan berhala yang sama. Hal itu dapat Anda baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31. Ditulis di situ bahwa Isabel adalah putri dari Raja Sidon yang bernama Etbaal. Oleh karena Ahab mengambil Isabel menjadi istrinya, maka Ahab dan seluruh Israel ikut menyembah Baal. Sekarang sesudah dari sungai Kerit, Tuhan menyuruh Elia pergi mengungsi ke negeri tempat asal dari Isabel. Padahal Raja Ahab, suami Isabel, sedang mencari-cari Elia untuk menangkap dirinya. Namun Elia tidak menawar. Dan tidak berkata, Tuhan jangan ke Sidon. Lebih baik aku pergi ke Hermon yang bersalju. Atau ke Asyur yang sungai Efratnya tidak pernah menjadi kering. Tidak. Ia mematuhi apa saja yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Karena ia yakin, karena ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga Tuhan akan memelihara dirinya di tempat yang Tuhan suruh ia untuk pergi. Saudara-saudari, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau ia menyuruh kita melakukan sesuatu, ia akan bertanggung jawab atas perintah yang ia berikan. Sama seperti kalau Anda seorang majikan dan Anda menyuruh pegawai Anda untuk membelikan makanan bagi diri Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan berkata kepadanya, tolong belikan untuk saya lotek di tempat kesukaan saya. Pegawai itu akan menjawab, uangnya mana Bu? Anda berkata, mana aku tahu. Itu urusanmu. Yang penting bagi saya dalam setengah jam lagi. Lotek itu harus sudah ada dan tersedia. Tidak mungkin Anda akan melakukannya kalau Anda orang yang bertanggung jawab. Kalau Anda orang yang bertanggung jawab, maka Anda akan berkata, ini uangnya, kelebihannya untuk kamu. Kalau Anda seorang manusia yang terbatas saja dapat berbuat seperti demikian, apalagi Tuhan, Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau Ia menyuruh, maka Ia pasti akan bertanggung jawab atas apa yang Ia perintahkan. Saya ulang, kalau Dia menyuruh Anda melakukan sesuatu, Ia akan bertanggung jawab atas apa yang Ia firmankan tadi. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya akan hal tersebut, maka Anda akan menaati apa yang Ia perintahkan. Itu sebabnya mengapa Elia menaati firman Tuhan. Karena yang kedua, ia yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sekarang, alasan yang ketiga. Mengapa Elia menaati firman Tuhan? Yaitu karena ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kreatif. Kreatif. Itu sebabnya Tuhan dapat memakai gagak untuk memelihara Elia di sungai Kerit. Ia bukan memakai Raja Mesir, namun burung gagak yang sederhana untuk mencukupi kebutuhan Elia. Demikian juga Tuhan dapat memakai seorang janda yang miskin untuk menjadi alatnya dalam memelihara Elia di Sarfat, di Sidon. Ia tidak memakai Raja Asyur untuk mengirim makanan kepada Elia, namun ia memakai seorang janda miskin yang hanya memiliki makanan yang cukup untuk sekali makan bagi dirinya, sang janda itu, dan anaknya saja. Dan sudah itu mereka tidak akan memiliki makanan lagi. Singkat kata,
Tuhan adalah pribadi yang kreatif, sehingga ia dapat memakai alat-alat sederhana untuk melaksanakan kehendak-Nya. Saya ulang, Tuhan adalah pribadi yang kreatif, sehingga ia dapat memakai alat-alat sederhana untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ia dapat memakai burung gagak di Sungai Kerit. Ia dapat memakai janda yang miskin di Sarfat daerah Sidon untuk memelihara Elia. Termasuk ia dapat memakai Elia. Itu yang ditulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Elia orang yang sederhana. Yakobus pasal 5 ayat 17-18 dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Elia adalah manusia yang sangat luar biasa. Benar? Bukan. Saya baca ulang. Lihat. Elia adalah manusia yang luar biasa. Begitukah? Bukan. Saya baca ulang sekali lagi, perhatikan. Elia adalah manusia biasa. Katakan bersama dengan saya. Elia adalah manusia biasa. Saya ulang, mari kita katakan bersama-sama. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Kalau dia tinggal di Indonesia, dia akan makan roti. Makan nasi. Kalau dia tinggal di Jawa Barat, dia akan makan lote. Peyem, saudara-saudari, dia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang membedakan. Itu yang membedakan. Memang Elia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi bedanya, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita seringkali berdoanya asal-asalan saja, ala kadarnya. Tetapi tidak begitu dengan Elia. Walaupun dia manusia biasa sama seperti kita, doanya tidak sama seperti kita. Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau Tuhan dapat memakai burung gagak untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kalau ia dapat memakai seorang janda miskin di Sidon untuk melaksanakan maksudnya. Kalau ia dapat memakai Elia, seorang manusia biasa kata firman Tuhan tadi, untuk melaksanakan rencananya. Maka berarti, dengar, maka berarti ia juga dapat memakai Anda untuk mengenapi rancangannya yang besar bagi dunia ini. Dia dapat memakai Anda untuk mengenapi rancangannya yang besar atas negeri kita. Ia tidak akan pernah kehabisan akal untuk mengenapi rencananya. Hikmatnya tidak terbatas. Dan kedaulatannya tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan memakai Anda untuk melaksanakan kehendak-Nya, jangan sombong. Sebab sesungguhnya Tuhan dapat memakai siapa saja. Oleh karena itu Elia, pribadi yang melakukan hal-hal yang hebat, yang doanya menyebabkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan yang doanya mengakibatkan langit menurunkan hujan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 tadi disebut sebagai manusia yang biasa saja. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan memakai Anda, jangan takabur. Jangan merasa bahwa Tuhan perlu dan bergantung kepada Anda. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya ia tidak akan bergantung pada saya, ataupun bergantung pada Anda yang adalah manusia yang terbatas ini. Kalau Tuhan mau memakai Elia, kalau ia mau memakai saya dan Anda, itu hanya karena anugerahnya. Saya ulang, hanya karena
anugerahnya. Ingat, jangan seperti tukang minyak di zaman dahulu. Dengan memikul 2 kaleng minyak tanah, dia berkeliling ke kampung-kampung untuk menawarkan minyak yang ia jual sambil berteriak, minyak, minyak, minyak. Baru memiliki minyak 2 kaleng saja, sudah berteriak keras-keras. Sedangkan Pertamina yang punya minyak bertangki-tangki itu tidak pernah berteriak apa-apa. Jadi jangan sombong kalau Tuhan pakai kita. Di sisi lain, di dalam situasi apapun, tak usah Anda berputus asa. Tuhan tidak akan pernah kehabisan akal untuk menolong Anda. Jangan berputus asa, karena hikmat Tuhan tidak terbatas, dia kreatif. Ia dapat mengerjakan apa saja, dengan menggunakan apa saja, serta siapa saja, sesuai dengan yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, jangan bermaksud untuk membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan pikiran Anda yang sempit dan dengan iman Anda yang lemah. Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ingat itu. Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Namun, sejauh apa kita akan mengalami karyanya dalam hidup kita, sangat tergantung kepada sejauh apa kita membuka hati kita kepadanya di dalam iman. Iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Ya, kita berjalan dalam iman. Bukan hanya dengan penglihatan kita yang terbatas. Berjalan dalam iman dan menanggapi firman Tuhan dengan ketaatan. Walking by faith and responding with obedience. Kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan di dalam iman dan bertindak di dalam ketaatan, maka seperti yang ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 dan ayat 16. Ayat 6 dan ayat 16. Di sepanjang kekeringan itu, Tuhan memelihara Elia tanpa ia mengalami kekurangan. Baik di Sungai Kerit ayat 6 maupun di desa Sarfat di Sidon ayat 16. Tuhan memelihara Elia dengan 1, kuasanya yang tidak terbatas. Dengan 2, sikap yang bertanggung jawab. Dengan 3, kreativitasnya yang melampaui segala keadaan. Ingat, kalau Anda membawa sebuah gelas yang kosong ke bawah air terjun Niagara, Anda akan membawa air sebanyak 1 gelas. Kalau Anda membawa sebuah ember kosong ke bawah air terjun Niagara, Anda akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 ember. Kalau Anda membawa sebuah sendok teh ke bawah air terjun Niagara, Anda akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 sendok teh. Itu pun kalau tidak tumpah di jalan. Artinya air terjun Niagara tidak pernah kewalahan. Sebesar wadah yang Anda sediakan, air terjun itu akan memenuhinya. Demikian juga dengan Tuhan. Ia tidak pernah kewalahan. Kemampuan, tanggung jawab, dan kreativitasnya tidak terbatas. Mengapa? Mengapa demikian? Karena kuasa, kesetiaan, dan hikmatnya tidak terbatas. Sekarang, kalau Anda membuat drum kosong ke bawah air terjun Niagara, Anda akan membawa pulang air seberapa banyak? Tergantung pada apa? Tergantung apakah tutup drum Anda buka atau tutup. Kalau Anda membawa drum yang tertutup, seberapa lama pun drum itu Anda taruh di bawah air terjun Niagara, drum itu akan tetap dalam keadaan yang kosong. Oleh sebab itu, buka penutup dari drum hati Anda. Saya ulang, buka penutup dari drum hati Anda. Memang, secara manusiawi, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Namun kita tahu siapa yang memegang hidup kita, yaitu Tuhan yang kuasa, kesetiaan, dan hikmatnya tidak
terbatas. Dia yang memegang hidup kita. Sama seperti kata lagu, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Tak ku tahu kan hari esok, tapi terang bagiku kini, tangan Tuhan yang pegang. Sebentar saya akan berdoa bagi Anda. Buka hati Anda dan aminkan doa yang saya panjatkan seperti keluar dari dalam hati Anda yang paling dalam. Aminkan dalam iman, aminkan dengan percaya, aminkan dengan segenap hati Anda bahwa Tuhan Yesus yang memegang kehidupan Anda adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, sikap bertanggung jawabnya dapat diandalkan, dan kreativitasnya melampaui segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya maut Engkau kalahkan dan Engkau bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Engkau pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan seorang diri melewati masa yang sukar. Engkau senantiasa, Engkau selalu menyertai kami melalui Roh-Mu yang tinggal dan diam dalam hidup kami sampai kepada akhirnya. Engkau pribadi yang kreatif, karena hikmat-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup memakai segala perkara untuk menggenapi rencana-Mu. Di dalam iman kepada kuasa-Mu, kepada sikap-Mu yang bertanggung jawab, kepada hikmat-Mu yang tidak terbatas, kami melangkah menaati apapun yang Kau suruhkan dalam diri kami. Karena kami yakin dalam ketaatan kami akan melihat mujizat Tuhan. Dalam ketaatan kepada firman-Mu kami akan melihat pertolongan Tuhan. Di dalam ketaatan kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami akan melihat bahwa masa sukar seperti yang kami alami ini, kami akan lalui dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang sedang mengikuti ibadah secara online ini, saudara-saudari, buka hati Anda dan katakan bersama saya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima janji-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pertolongan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang menopang, dan mengangkat umat-Mu, dan memberi kekuatan bagi setiap kami, untuk berjalan dalam kemenangan, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Berdoa untuk para aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Berdoa untuk para tenaga medis yang merawat mereka yang sedang menderita. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu, terang dan garam di tengah kegelapan dan kehambaran seperti yang terjadi. Supaya semua orang dapat melihat sungguh di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan
surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tentram. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ibadah pada minggu yang akan datang, yaitu tanggal 9 dan 10 Mei 2020, tetap dilaksanakan secara online. Ibadah online minggu yang akan datang dapat Anda ikuti mulai hari Sabtu tanggal 9 Mei pukul 5 sore. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui website online church ataupun aplikasi online church atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Aplikasi online church maupun GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Mengikuti ibadah online bukan berarti kita boleh mengabaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Sukacita